Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Ada banyak orang percaya selalu ketika ditanya apa kabar, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada terlalu banyak alasan memang untuk kita dapat berkata bahwa kita selalu dalam keadaan luar biasa. Namun pada kenyataannya tidak semua kita selalu dalam keadaan demikian, bukan? Sebab ada saat dalam hidup ini Tuhan membawa kita, mengalihkan jalan hidup kita kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan. Jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan yang penuh dengan kerikil tajam. Dan pada waktu kita sedang mengalami hal itu, lalu kita bertanya, mengapa Tuhan? Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah sebuah proses. Dan sayangnya ketika kita menjalani proses, ada banyak orang selalu protes. Mengapa saya? Kenapa semua ini harus terjadi? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi tema di dalam konten Indah Bersamamu kali ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Baik, kami tahu Engkau tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah bagi kami. Sehingga ketika kami sedang mengalami kesulitan dalam hidup ini, kami tidak punya hak untuk komplain. Itu sebabnya di hadapan-Mu kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa pahami. Mengapa semuanya harus terjadi? Mengapa semuanya harus kami alami? Maafkan kami Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan, apapun dan bagaimanapun. Karena kami percaya tidak pernah Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Melewati keadaan buruk dalam hidup ini, kami tetap mau percaya bahwa di balik segala keadaan yang buruk ini pasti ada berkat-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya. Amin. Kita buka Mazmur 131 Bapak Ibu Saudara. Judul perikop ini adalah menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada satu ayat yang saya mau sampaikan juga di dalam kitab Ulangan 29 ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara, dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ketika suatu pagi di dalam salah satu saat teduh saya membaca kitab Mazmur 131 yang adalah salah satu dari sekian banyak Mazmur yang menjadi favorit saya. Di masa lalu saya memandang pasal ini sebagai suatu dorongan untuk saya dapat memahami bahwa misteri adalah salah satu sifat Tuhan yang istimewa. Hal ini menantang saya untuk menenangkan pikiran saya. Karena sudah pasti saya tidak akan dapat memahami
semua yang sedang dikerjakan Tuhan dalam lingkup kekuasaannya. Namun Bapak Ibu Saudara, kemudian saya melihat sisi lain dari jiwa Daud yang tenang. Saya tidak dapat memahami semua yang sedang dikerjakan Tuhan dalam diri saya. Bahkan hanya untuk mencoba melakukannya saja adalah sebuah kemustahilan. Daud membuat suatu perbandingan antara seorang anak yang telah disapih, yang tidak lagi merengek untuk sesuatu yang sebelumnya ia tuntut, dengan suatu jiwa yang telah belajar hal yang sama. Itulah panggilan untuk belajar memiliki kerendahan hati, ketabahan yang terus-menerus, dan rasa puas dalam segala keadaan saya saat ini. Apapun itu. Bahkan di saat saya sedang tidak dapat memahami maksud Tuhan dan cara Tuhan. Sebab saya menyadari bahwa pemikiran Tuhan melampaui daya tangkap pikiran saya. Bahkan di dalam firman-Nya, Dia sudah berkali-kali mengingatkan saya bahwa adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi dari jalan pikiran dan rancangan hati saya. Itu sebabnya di saat saya sedang mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa saya menderita? Mengapa saya merasa susah? Maka Bapa menjawab dengan penuh kasih, tenang anakku, sebab engkau tidak akan pernah mampu memahaminya, sekalipun aku menjelaskannya. Yang harus engkau lakukan adalah percaya saja kepadaku, sebab rancanganku atas hidupmu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh harapan dan masa depan yang gilang gemilang. Maka saya pun beralih dari merenungkan tentang teladan Daud kepada mengajukan pertanyaan pada diri saya sendiri. Dapatkah saya dalam segala keadaan saya, apapun dan bagaimanapun, untuk dapat selalu berharap kepada Tuhan? Dapatkah saya menantikan waktu Tuhan dalam iman dan kesabaran, tanpa harus merengek dan tanpa mempertanyakan hikmat Tuhan atas apa yang terjadi? Dapatkah saya mempercayainya ketika Dia mengerjakan dalam diri saya kehendaknya yang baik, berkenan dan sempurna? Demikian sempurnanya, sampai-sampai pikiran saya tidak mampu untuk menyelaminya. Bapak Ibu Saudara, dalam dunia yang penuh dengan misteri, berbahagialah kita yang mengenal Tuhan, yang mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, di tengah-tengah banyak pertanyaan yang ada dalam hati kita, karena kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, saya mau ajak kita untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini.
Ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Persoalan dan masalah dalam hidup kita itu adalah sekolah kehidupan, dan kita yang menjalaninya adalah murid-murid di dalam sekolah itu. Dengan menghadapi banyak persoalan dan masalah dalam hidup kita, maka kita mendapat hikmat. Dengan persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Itu sebabnya jalani saja proses yang tengah kita alami hari ini, tanpa perlu bertanya kepada Tuhan mengapa. Sebab seperti firman Tuhan tadi katakan, kalaupun Tuhan menjelaskannya, kita tidak akan pernah bisa memahami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan hal yang sedang kita alami, mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, di saat ku tak mengerti perkara yang sedang ku alami kini, ku percaya Kaulah Tuhan yang tahu apa yang sedang Kau lakukan. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Kau sedang mengajarku lewat segala sesuatu, agar ku semakin serupa gambaran-Mu. Berikan ku hati sebagai murid-Mu yang mendapat hikmat-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu, agar ku selalu tinggal di dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan selalu percaya, selalu berserah kepada-Mu. Bawa kami Tuhan dalam rencana-Mu, genapi karya-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu
Tuhan sumber segala berkat. Ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu atas hidup kami. Bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan kami, bahkan untuk hal-hal yang kami tidak bisa pahami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Dan tidak membandingkan hidup kami dengan yang lain. Jauhkan kami dari mengeluh, dari mengajukan banyak pertanyaan mengapa. Biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkau adalah Tuhan yang setia. Sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami. Padahal Engkau sudah menyediakan segala sesuatu. Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah kami bayangkan, Engkau telah menyediakan segalanya bagi kami. Memang tidak semua yang kami inginkan Engkau berikan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami di atas dari apa yang menjadi sekedar keperluan kami. Itu sebabnya bantu kami untuk selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kebenaran janji-janji-Mu Bapa. Supaya apapun dan bagaimanapun keadaan kami tetap selalu mempunyai alasan untuk bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu setuju dengan apapun keputusan-Mu dalam hidup kami. Mari semua yang setuju sama-sama kita katakan, amin.